Oke, Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, namo buddhaya, salam sejahtera buat kita semua. Rayu, rayu, rayu. Selamat pagi dari Tegal Alpukat Rangdo. Oke, hari ini Minggu. Kita melakukan progres rutin 2 mingguan untuk penyemprotan ya. Penyemprotan hari ini sudah jam 9, jadi satu sisi sudah selesai dan kita lanjut yang di bagian atasnya ya. Oke, ini kolam biovlognya sudah selesai dan saya mengisinya dengan satu kantung kohe. Jadi sengaja saya rendam di sini, mungkin nanti next kita tambah lagi satu. Jadi nanti mungkin airnya ini akan langsung ketika lakukan penyiraman akan meresap ke tanah. Nah, untuk di kohe ini saya juga campur dengan 1 kilo ya, 1 kilo pupuk NPK Sprinter. Jadi saya biarkan saja nanti sambil melakukan penyiraman, maka sari-sari dari kohe kambing itu akan tersiram ke tanaman ya. Jadi sistemnya seperti ini. Mungkin kurang, nanti kita carikan lagi, kita tambah dan kita isi ya. Kalau 1 kilo masih kurang, nanti kita isi dengan 2 kilo, kita biarkan saja di dalamnya. Siapa tahu nanti ya dengan penyiraman bisa tersebar merata ke tanaman ya. Jadi untuk pengairannya otomatisnya, untuk air saya pakai keran yang seperti itu. Ketika kolam ini penuh maka dia akan otomatis mati. Oke, hari ini sudah selesai melakukan penyemprotan seperti biasa. Yang saya gunakan itu ya, untuk satu tangki 16 liter, antrakolnya ini 2 sendok. Terus ada profit hijau daun khusus untuk vegetatif, karena kita lihat kandungannya N-nya sangat tinggi ya, 27%. Nah, untuk 1 liter untuk satu tangki 16 liter saya gunakan 2 sendok. Lalu ada atonik juga. Atonik untuk satu tangki saya gunakan 1 tutup. Untuk inseknya kurakon karena tidak terlalu masif di sini, saya cuma menggunakan untuk per 16 liter itu hanya setengah tutup. Lanjut, untuk perekat saya masih tetap menggunakan, jadi 1 tangki saya isi 1 tutup, dan ini pupuk mikronya ya, Merauke Vitoflex, kandungan pupuk mikro. Jadi tumbuhan itu membutuhkan unsur makro dan unsur mikro, dan ini mikronya ya, ini 25 gram. Ini saya pakainya sedikit, mungkin untuk 1 tangki itu hanya seujung sendok makan, sedikit saya gunakan ini ya. Saya lanjut dulu, nanti kita update progresnya seperti apa next di video selanjutnya. Sukses. Oke, lanjut. Hari ini proses penyemprotan sudah selesai, semua bahan sudah kita amankan sesuai tempatnya. Oke, lanjut ya. Ini kurang tahu saya durian apa, dulu katanya infonya durian musangking, entah benar atau tidak. Sekarang sudah mulai rebus
karena penyiramannya sudah kita atur agar lebih maksimal, terutama untuk musangking. Kita tahu sendiri musangking kalau menurut saya salah satu durian yang membutuhkan banyak air. Oke, lanjut. Nah, ini alpukat yang kemarin 3 bulan yang lalu ya sempat kita pruning ekstrim. Sekarang dia sudah mulai ada trubusnya. Jadi kita biarkan dulu, kita lanjut. Durian kane sudah mulai trubus juga, jadi penyiramannya kali ini saya gunakan sprinkle agar lebih lebar lagi. Beberapa YouTube itu yang saya sempat lihat itu, yang saya pelajari, jika teman-teman mau menyiram alpukat ataupun entah durian itu, usahakan kita tidak menyiramnya di bagian batangnya. Usahakan dia agak jauh di terluar dari ujung daunnya, yaitu fungsinya itu katanya ini ya, saya sempat lihat di beberapa YouTube itu, dia itu untuk merangsang akar-akar dari durian, akar-akar muda itu untuk berkembang dia. Jadi lebih jauh untuk penyebaran akarnya. Oke, ini alpukat. Lalu ini juga durian yang kemarin sudah sempat kita pruning, sekarang sudah ada pertumbuhan. Dia sudah trubus, ini belum saya bersihkan, saya biarkan dulu, mungkin nanti ya kita mau lebarkan lagi tanah-tanahnya. Oke, lanjut. Nah, ini alpukat sudah cukup lebar. Jadi saya bentuk dia ke samping agar tidak terlalu tinggi, karena sekarang masih ada pertumbuhan. Kita biarkan saja dulu, nanti kita seleksi mana-mana cabang dan dahan yang mau kita pertahankan. Sekarang kita biarkan dulu. Kalau usia tanam ini sekitar 1,5 tahun ya, 1,5 tahun, dan saya bilang itu alpukat itu cukup kuat ya, karena di sini tidak ada areal penyiraman, tidak ada pipa, tidak ada. Dan baru-baru ini kita buatkan saluran yang jauh dari akar untuk airnya buangan dari kolam yang di atas. Oke ya, ini perkembangannya. Lanjut next. Nah, ini durian bawor. Jadi untuk cabang-cabangnya kemarin ini banyak yang ke atas, dia banyak yang ke atas. Agar tidak mengalahkan cabang utama dan membentuk cabang V, saya tarik dia. Karena kalau dilihat, nah yang itu kemarin itu dia cabangnya itu hampir sama besarnya dengan cabang utama, dengan batang utama. Jadi solusinya kalau masih bisa kita tarik ya, saya tarik dulu dia, karena untuk menghambat yang pertumbuhan ke atas, kita utamakan yang batang yang ke atas. Bisa ya, masih bisa saya tarik dulu agar dia ke samping, tidak ikut ke atas. Kalau kita pertahankan tetap ke atas itu, maka akan ada kira-kira kemarin itu tiga batang utama yang ke atas, bukan cabang V lagi, tapi sudah batang W istilahnya ya. Jadi untuk mengurangi cabang batang V dan yang lainnya, karena masih bisa ditarik, saya tarik dulu. Kita asumsikan nanti dia ke samping dan batang utama yang ke atas itu masih tetap bisa membesar ya. Ini durian
durian bawor usia tanam sekitar 2 tahunan. 2 tahunan dan baru setahun ini ya, saya ini benar-benar fokus di kebun. Jadi sekarang hasilnya seperti ini ya, kita lanjutkan lagi ya, belajar cara merawatnya di YouTube. Oke, ini musangking sama sekitar usia tanam ini 2 tahunan, dan baru setahun ini juga saya rutin untuk perawatannya, dan sprinkle-nya juga sekarang sudah memutar. Saya usahakan dia itu agar penyiramannya tuh agak lebih lebar lagi untuk merangsang akar-akar muda mencari air biar bisa lebih cepat ya. Jadi untuk musangking ini emang percabangannya agak, dia bilang itu agak memang kurang beraturan ya, kurang beraturan daripada durian bawor yang tadi. Terus durian kane, emang kalau menurut saya percabangan dari durian musangking itu memang sangat tidak beraturan. Oke, waktunya sudah lumayan ya. Oke, jadi sekali lagi tetap berusaha ya. Jadi sharing saya hari ini mudah-mudahan bisa memberikan sedikit inspirasi buat teman-teman untuk bergerak terus di bidang apapun, karena kelak apa yang kita usahakan hari ini, apa yang kita usahakan dengan benar-benar tanpa mengenal lelah, pasti memberikan hasil. Dan di Tegal Alpukat Rangdu mau mengucapkan selamat Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-80. Mudah-mudahan Indonesia masih terus bisa berjaya, terus bisa berkembang dan menjadi bangsa yang sangat besar. Dan kita sebagai kaum petani, kaum perintis atau yang lainnya, penggerak perekonomian negara, kita berjuang untuk negara, tidak seperti pahlawan yang memikul senjata, tapi kita berjuang melalui jalur kita masing-masing untuk kemerdekaan pribadi, kemerdekaan keluarga, dan akhirnya menjadi kemerdekaan negara Indonesia ini. Sekian dari saya, salam dari Tegal Alpukat Rangdu. Rayu, suksema buat semeton semuanya.